Pada hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik hidayahnya kita bisa bermujalasah, bertatap muka dalam rangka yaitu kita akan melakukan rangkaian ritual ibadah di dua tanah suci. Namun biufallah rahman jamaah hormati, pertama kita akan menjadi tamu Rasulullah. Aku mana ada yang nonton dari tadi. Alhamdulillah. Salawatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa beliau kita diangkat dari alam kebodohan, kepetangan, kemaksiatan, dibawa oleh Rasulullah ke alam yang insyaallah seperti sekarang ini, alam yang penuh kilauan iman dan Islam, sehingga kita bisa membedakan bainal haq wal batil, bainal halal wal haram. Alhamdulillah. Senang tidak senang menjadi umat Rasulullah? Senang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik jufallah jufurrahman jemaah hormati, kota Madinah identik yang terkenal dengan payung-payung yang sangat luar biasa, yang kurang lebih dengan 250 payung. Masya Allah luar biasa. Kalau kita dipandang dari sudut pinggir, Masya Allah, surga, Masya Allah. Namun jemaah hormati, pertama kota Madinah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang asal mulanya kota Madinah bukan Madinah jemaah hormati, tapi adalah Yasrib, kota yang penuh dengan penyakit, peceklik, kekurangan, kelaparan. Namun semenjak diinjak kakinya oleh Rasulullah, beliau diperintah hijrah dari kota Madinah, bersembunyi di Jabal Sur kurang lebih 3 hari 3 malam, dan beliau melakukan perjalanan ke kota Madinah kurang lebih 2 pekan para jemaah hormati. Kurang lebih 14 malam Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Jemaah hormati. Masjid apa? Belok kanan. Kalau belok kiri kan pintu 16, jadi belok kanan. Di Masjid Kuba tersebut, barang siapa yang sholat di Masjid Kuba bersuci diri dari hotel kita. Belok kanan. Madinah sekarang kita menjadi penduduk Madinah di hotel, bersuci diri baik dari belok hadas kanan kecil dan hadas besar, lalu sholat di Masjid Kuba 2 rakaat, maka baginya dia mendapatkan 1 kali pahala kita belum melakukan umrah. Kalau kita menuju ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat di dalamnya, kita mendapatkan 1 kali pahala umrah jemaah hormati. Masya Allah, saking cintanya Rasulullah kepada kita, saking sayangnya Rasulullah kepada kita, alhamdulillah, Masya Allah. Dan beliau setelah Masjid Kuba berdiri, bangun, lalu beliau menuju ke kota Madinah. Sahabat Muhajirin, Ansor menyambut dengan sangat gembiranya. Dua pemuda datang, satu-satunya, dua-duanya memakai baju putih semuanya jemaah hormati. Sehingga penduduk Muhajirin, kaum Ansor bingung, mana yang Rasulullah, mana yang Abu Bakar jemaah hormati. Semuanya bingung karena dua pemuda sama-sama tampan jemaah hormati. Sama-sama tampan. Masya Allah, bingung penduduk di sini, mana yang Rasulullah. Kemudian Rahman, Abu Bakar sudah tahu gelagat dari penduduk kota Madinah, bingung mana yang Rasulullah. Kemudian Abu Bakar langsung menyelendangkan surbannya di pundak Rasulullah. Barulah mengerti para jemaah hormati penduduk kota Madinah bahwa yang memakai surban tersebut adalah Rasulullah, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Lalu apa jemaah hormati sambutan dari penduduk Muhajirin dan Ansor jemaah hormati? Sambutannya, Masya Allah, bukan kucing garong jemaah hormati, bukan dangdut, bukan pop, tapi sambutan dari kaum Muhajirin dan Ansor itu tidak ada lainnya itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi tola'a badru alaina min saniyatil sambutan kaum Ansor dan Muhajirin jemaah hormati. Masya Allah luar biasa.
Sampai sekarang di Indonesia, kalau ada walimatul urus, ketika ada pengantin pria atau wanita datang langsung MC. Baik para undangan, sebentar lagi walimatul urus dari pengantin pria akan datang untuk Rabbana silakan untuk tola'al. Tola'al semuanya. Menyambut datangnya Rasulullah. Masya Allah luar biasa jemaah sekalian. Seperti bulan purnama. Masya Allah. Masya Allah. Rindu tidak rindu kepada Rasulullah? Kita jangan hanya terlena dengan keindahan kota Madinah jemaah sekalian. Tapi kita harus terlena, harus kita pikir dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah ke sini jemaah sekalian pada kita. Yaitu Islam utamanya jemaah sekalian. Yaitu kita harus mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah setelah diperintah oleh Allah. Yaitu kita menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan. Tentunya jemaah sekalian gampang sekali. Kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah. Kalau Rasulullah senyum, kita senyum. Kalau Rasulullah berbuat baik, kita berbuat baik. Jangan tiru yang kiri ini, yang jelek ini kita jangan tiru jemaah sekalian. Kalau jelekan kita akan niscaya akan menjuruskan ke dalam neraka, masya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah, Islam utamanya jemaah sekalian. Masya Allah, indah, tenang, jemaah sekalian. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin jemaah sekalian. Rahmatan lil alamin. Masya Allah luar biasa. Makanya kita sepatutnya wajib cinta kepada Rasulullah. Kita kepada Rasulullah bukan memberi apa-apa jemaah sekalian. Cuman kita harus ikut dengan sunnah Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah, terutama dengan keindahan kota Madinah ini jemaah sekalian. Masya Allah, sulit jemaah sekalian. Yang menjadi tamu Rasulullah, menjadi tamu Allah itu sulit sekali. Sulit. Kalau bukan takdir dari Allah yang pertama, pertolongan dari Allah, sulit sekali. Banyak muslim sedunia jemaah sekalian, hartanya lebih melimpah, lebih kaya dari kita, bahkan dari badan, dari jasanya, raganya lebih fit, lebih sehat. Namun mereka belum terpanggil untuk menjadi tamu Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita alhamdulillah jemaah hormati menjadi tamu Rasulullah. Alhamdulillah. Syukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di umat manusia, di umat Muhammad maksudnya. Ada mulai dari Adam, Idris, sampai Ibrahim, Nuh, Saleh, semuanya akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka ada di akhir kiamat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagi Nabi Adam, ya Rabb, tolonglah menggunakan alat umat ini cetak pertama pemaknaan kota Madinah. sampai Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai semuanya. Nomor 25. Ya Rabb, tolonglah kami mohon kepadamu untuk memeriksa sama-sama. Baik Muhammad dan kamu akan saya syafaat pertolongan yang sangat besar dari Rasulullah. Ini yang dimaksud syafaat. Maka kita sering-seringlah baca sholawat. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Amin. Allahumma amin. 1 kali jemaah hormati dibalas 10 kali kebaikan. Masya Allah. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Bagaimana dengan kita? Kalau Rasulullah sudah dijamin dengan maksum oleh Allah, dengan surganya, yang dipikirkan tidak ada lain. Ummati, 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 kata Rasulullah. Ketika ini beliau ingin dicabut ilmunya oleh malaikat. Apalagi ya Rasul yang kamu sedihkan, sedangkan kamu sudah dijamin oleh Allah tentang surgamu ya Rasul. Tidak malaikat. Yang saya pikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Kalau kita enak, itu dari Madinah, Mekah, Madinah kita ada bis, bawa rawahil dengan asi, Masya Allah dengan snack 7 days. Kalau Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah 14 hari 14 malam para jemaah hormati. Beliau sampai ke hadisan Kalimantan di mata-mata. Masya Allah, saking cintanya kepada kita. Makanya Rasulullah selalu mendoakan terhadap kita. Umatku tetap yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kemudian di Rahman, kata Rasulullah, barang siapa yang berziarah kepadaku di masa wafatku
Sekarang kita akan berziarah ke Rasulullah. Nanti malam insya Allah tapi bisa ya. Sehabis makan malam kita tergantung dari bis masing-masing ya. Kita akan berziarah ke rumah Rasulullah. Nanti malam sehabis makan malam kita akan berziarah jamaah sekalian, kata Rasulullah. Barang siapa yang berziarah kepadaku di masa wafatku, dia akan berziarah kepadaku di masa hidupku. Jadi Rasulullah hadir jamaah sekalian di depan kita. Hadir. Cuman kita tidak melihat. Tidak bisa melihat. Kalau Rasulullah bisa melihat kepada kita. Siap nanti antri di Raudhah. Siap semuanya? Siap. Dingin-dingin. Siap. Pakai jaket ada. Oke, siap ya. Karena antrinya Masya Allah luar biasa. Di sini dibutuhkan kesabaran. Diuji betul nyali kita. Karena kadang yang kemarin Desember awal, Masya Allah 2 jam antrinya. Berdiri. Kalau kita tidak cinta karena Rasulullah, buat apa berdiri antri? Cuman kita mengharap syafaat dari Rasulullah. Mengharap syafaat dari Rasulullah. Tidak ada lain tempat itu. Kemudian di Rahman, kata Rasulullah, ingat, kita jangan sampai mengeluh di tanah suci ini. Jangan sampai mengeluh jemaah mati, baik dari segi makanan, dari tempat, jangan sampai mengeluh. Karena hati kita betul-betul diuji di sini. Kesabaran kita diuji. Kalau kita lolos di sini, insya Allah pulangnya ke Indonesia akan lebih berkah jemaah mati. Amin. Ingat, dari Aiman Thaibah, dari Almanar, dari An-Nur, 1 langkah kata Rasulullah, dibalas 10 kebaikan. 10 kebaikan Bapak Ibu sekalian, 1 langkah. Yang dari Aiman Nur, berapa langkah? Aiman Thaibah, Almanar, pulang pergi. Zuhur, Maurib, Isya, subuh. Masya Allah. Berapa langkah? Mungkin beribu-ribu langkah. Masya Allah. 1 langkah 10 kebaikan. Ingat teman-teman. Jangan sampai kita Ingat, hati kita betul-betul diuji ya. Sabar. Tapi yang terutama adalah kesehatan harus dijaga. Kita boleh beribadah di Masjid Nabawi Rasulullah, tapi kesehatan harus kita jaga. Hablum minallah, hablum minallah. Kita cinta kepada Allah. Kita cinta sama manusia, terutama kepada diri kita sendiri. Kalau kita sakit, ibadah nggak enak Pak. Enak apa enggak? Kita sakit kepala atau sakit gigi, masa khusyuk apa enggak? Mau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, gigi berdua. Aduh, nggak enak. Jadi kesehatan harus dijaga. Siap, menjaga kesehatan siap. Semangat untuk melakukan ibadah. Betul. Baik, Jazakallah teman jemaah sekalian. Inilah nafatilah dari kebahagiaan Madinah, rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah. Ini kulit penasaran langsung. Kita akan sholat barokah. Ma baina baiti wa minbari rawdatun riyadil jannah. Kata Rasulullah, di antara rumah dan mimbarku adalah sebuah taman dari surga. Masya Allah. Dan kita nanti jadi kami dulu yang berokah, kita akan langsung karena kecapean ya. Yuk, semuanya. Selanjutnya nanti kabar kita karena waktu kita terbatas. Jalan lagi habis makan malam kita langsung kumpul di lobi semuanya. Di sana. Sini. Di Sakibat. Ayo, barang-barang jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita berdiri. Oh iya. Ingat barang-barang semua. Belum ada. ini jalan. Iya, belum ada kota di Madinahnya. Di Madinahnya belum ada. Kumpul gabung sebentar aja ya. Cepat. Ada background ini. Background itu. Iya, ada sini. Ayo kita foto bersama dulu ya. Teteh foto apa ya? Awas benda. Mau foto tuh. Enggak boleh di sini. Atau foto dosa pakai ini aja.
Ya sudah, yang penting dosa pakai ini aja. Ya, Teh. Nggak tahu. Ayo langsung berdiri aja. Jangan langsung bentuk yang pendek di Enggak, belakang kau biar juga. nambah nggak kelihatan. Anu, Dia. kayak gini Bu, separuh. Ya, Maju, jangan mau kalah. separuh. Biar cepat, biar cepat. Separuh di sini, Hmm. turun. Enggak. Berapa ini? DGI. Ini yang habis sisa. Kita makan dulu. Terus setelah bisa nggak habis. Sudah kata? Sudah Teh? Mau ke taman Mbak Dina. Taman. Di belakang ada taman. Paling mau saya. Kita cari memang. Udah ke sini kan? Gitu loh, kita sudah incar-incar memang. Sekarang Jalan kita mau kali. ke taman. Ini ajak pulang apa? Enggak, ke taman. Mau jalan. Ke taman. Ini kita mau ke taman. Alhamdulillah hari ini hari Kamis. kedua kita di Madinah. Setelah pemakaman. Insya Allah sore ini kita mau menuju Bani Saidah. Kapan gimana? Kemana tadi tanggapannya? Bagaimana tadi? kurang lama pokoknya udah ketanggung. Maunya dibikin mewek nih kayaknya. Ntar kita bikin mewek. Kita mau bebek. Ntar dibikin mewek. Mas Jana bisa isa begayaan. Teman-teman kalau mau berumroh atau berhaji boleh DGI. Bisa daftar dengan Siti Aisyah. Ya, insya Allah. DGI maka murah. Mudah. Tadi sudah mengatakan penyampaian keluarga Karena terbentur waktu. Udah mau ke taman. Waalaikumsalam. Sampah. Oh iya. Tisu minta tisu Pak. Habis tisunya ada. Tisu ada. Tisu sudah. Udah. Kosong? Kosong. Oke. Yang gulung ya. Yang hal. Rolo kenapa tuh? Bosti lagi nih toilet? Toilet bosti? Bisa, oke. Oh, tampan. Orang? Udah masuk. No, enggak apa-apa masuk aja. Masuk aja, enggak apa-apa. Tisunya, tisu. Oke, nih bosti lagi nih. Oh, iya. Kita kayak betul hamam dia tuh. Ah. Kalau kecil. Mbak Dina nanti malam habis makan malam Hah? kita ke Raudah. Hah? Pelakunya ini. Ini kosong. Tampak? Masjid? Ini fire. Oh iya. Hot. Oh iya. Oke, ini saya tahu kenapa ini. Hot. Ya. Oke, no problem. Oke. Ini ada ceritanya lagi di sini, sebentar diceritain. Itu dulu rasa menapa itu. Gimana? Boleh sana. Dua HP-nya Ibu masih bermasalah. Sini aja. Iya, Ibu. Asal kita
Ini kita ngadep Ustaz, terus kita nah kita di Nah, oh boleh. Ayo ke sini semua ya. apa? Baris di sini ya, baris di sini. Ke Taman Sakita. Yang heran lihat sempak. Lebih sini aja lagi, Bu. Masih banyak. Hadu ganti lagi nih. Hadu ganti. Bisa. Napandok. Nggak turun. Nanti Kalau tadi kita tentang Rasulullah Masya Allah luar biasa, sampai katanya ibu mau mewek kata saya, ini Bu ya, ya. Rasulullah Masya Allah luar biasa, beliau sering berkumpul di sini para jemaah terhormati. Ini tempatnya namanya Syakifah Bani Sa'idah ya, Syakifah Bani Sa'idah. Ini tanah wakaf dari golongan Bani Sa'idah, tanah wakaf. Makanya sampai sekarang jemaah terhormati tetap ini dipelihara ya. Kalau yang di depan itu masih gedung-gedung, masih baru, semuanya dibuka karena untuk pelebaran. Kalau di sini, insya Allah tetap. Syakifah Bani Sa'idah adalah tempat pembaiatan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama, menjadi penerus dari Rasulullah SAW jemaah terhormati. Ketika Rasulullah meninggal wafat beliau, bahkan di sini sampai hampir terjadi pertikaian jemaah terhormati. Siapa yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah? Siapa? Sampai-sampai riwayat Rasulullah dikuburkannya itu sampai 3 hari jemaah terhormati. Jadi beliau wafat di hari Senin, malam Senin sampai hari Rabu. Karena belum jadi betul siapa menjadi penerus dari Rasulullah SAW jemaah terhormati. Kemudian jemaah terhormati semuanya bahkan sampai menggunakan pedang jemaah, sampai menggunakan pedang. Dan kemudian datanglah lelaki yang sangat berwibawa dengan senyum. Beliau adalah Abu Bakar Siddiq. Siapakah dia jemaah terhormati? Khalifah pertama, sahabat terdekat dari Rasulullah dan sekaligus menjadi mertua. Abu Bakar yang selalu membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang dikabarkan oleh Rasulullah, selalu membenarkan. Bahkan dia orang pertama yang masuk dalam Islam, Masya Allah. Di sini tempatnya aja masuk. Pembaiatan. Kalau tempat dilantiknya tetap di Masjid Nabawi. Tempat dipilihnya pembaiatan pertama aja. Meski terpilih menjadi seorang pemimpin, dia tetap apa itu? Iya. Tetap apa aja? Santun, tetap sederhana. Orang menjadi pemimpin dia kuat, ingin disegani enggak. Bahkan dia berkata kepada para sahabat-sahabat, engkau jadikan aku sebagai pemimpin untukmu. Apakah aku ini merasa pantas untuk menjadi pemimpin kalian? Kata Abu Bakar. Kalau aku salah dalam memimpin kamu, tolong luruskan aku, kata Abu Bakar. Tapi kalau seandainya saya betul menjadi pemimpin kalian, dukunglah aku, kata Abu Bakar. Masya Allah, kata-kata yang bijak jemaah hormati. Kata-kata yang sangat bijak. Bahkan beliau menjadi pemimpin sangat luar biasa jemaah hormati. Bukan terkenal dari apa itu? Dari segi ketangkasannya bukan, tapi beliau dengan kerendahan hatinya jemaah hormati. Abu Bakar Siddiq. Setelah Rasulullah nanti kita setelah di Raudhah ada makam Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Masya Allah. Dan jemaah hormati, inilah Syakifah Bani Sa'idah dengan pohon-pohon rindang tetap dipelihara di sini. Masya Allah luar biasa. Indah apa enggak? Indah. Adem enggak adem? Adem. Pengen di sini? Jangan pulang. Ya, siap. Masya Allah inilah jemaah hormati luar biasa. Dari Syakifah Bani Sa'idah, tanah wakaf yang dari Bani Sa'idah untuk pembaiatan Abu Bakar Siddiq sampai sekarang tetap dilestarikan jemaah hormati. Dan nanti jemaah hormati, saya perlu informasikan kepada jemaah, kita jam berapa nanti?
Pada Isya habis makan malam ya. Makan malamnya jangan pakai lambat ya. Ya. Mohon maaf jangan pakai lambat karena waktu kita adalah keutamaan kita untuk kesuksesan kita. Kalau kita jaga waktu ini insya Allah kita akan sukses. Nyaman akan melakukan ibadah ya. Kebersamaan mohon dijaga bersama-sama. Saling mengingatkan ya. Siap? Baik Allah diperhormati jemaah hormati. Inilah sebagian dari Abu Bakar Siddiq tentang pembaiatan. Kalau di kita, kalau ada pilihan mungkin di lapangan. Ada kombong-kombong masing-masing. Nomor 1, gambar ini. Nomor 2, gambar ini. Kalau di sini nggak ada. Cuman Saqifah Bani Sa'adah tempat pembaiatan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Genaplah 4 ya semuanya. Jadi khalifah itu bukan 5, 4 ya semuanya ya. Mertuanya sahabat Rasulullah. Umar, Utsman dan sepupu sekaligus menjadi anak mantunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Baik, Allah dihormati jemaah hormati. Perlu saya informasikan kepada semua jemaah, nanti kita untuk bis 452, 53 ada ustazahnya masing-masing ya. Dan untuk bapak-bapaknya ada ustaznya masing-masing ya, pembimbingnya masing-masing ya. Jadi mohon maaf nanti habis sholat Isya kita langsung makan malam, langsung kumpul di lobi. Usahakan sudah punya wudhu karena kita akan menuju ke rumah Rasulullah. Kita akan antri di Raudhah, dibutuhkan kesabaran jemaah hormati. Habis itu masuk ke Raudhah, di situ ada mimbar dan rumah Rasulullah. Di situ ada karpet hijau, kita sholat 2 rakaat di dalamnya. Sholat 2 rakaat sampai 2 rakaat lagi salam, bangun lagi, doa lagi sampai kita akhirnya nanti diusir oleh petugas, barulah kita keluar ya. Kita keluar. Lalu kita akan keluar ke sebelah kiri, di situ ada makam Rasulullah. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Sampaikan para saudara kita, para tetangga kita yang menitipkan salam kepada Rasulullah. Kemudian kita akan menuju ke makam kedua, yaitu sahabat Rasulullah itu Abu Bakar Siddiq. Salam kepada Abu Bakar. Sampaikan para tetangga yang menitipkan salam. Kemudian yang terakhir adalah Umar bin Khattab jemaah hormati. Jadi di situ jemaah hormati, pertama nanti yang akan dibangkitkan setelah hari kiamat itu adalah makam Rasulullah. Kemudian Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian makam Mikbar Baqi. Ya, Mikbar Baqi. Kemudian yang ketiga adalah di Ma'la di Mekah. Yang mana di Ma'la itu adalah ada kuburan istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah. Istri pertama ya. Siap nanti? Siap antri? Baik. Baik, Allah dihormati jemaah hormati karena kita terbentur dengan waktu. Ya. 53 monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Buat